Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 4 calo TKI diamankan oleh Polda Banten dan beberapa diantaranya diamankan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta karena hendak memberangkatkan calon TKW secara tidak resmi ke Arab Saudi. Jadi rencananya TKW ini akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji kurang lebih 5 juta. Selain 4 calo TKI tersebut, polisi juga mengamankan 3 calon tenaga kerja wanita ilegal yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Jadi videonya seperti ini. Di Jalan Raya Tritayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap 4 tersangka, yakni BT 33 tahun, warga Kecamatan Tritayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; JB 53 tahun, warga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; YA 39, warga Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten; dan KA 50 tahun, warga Kecamatan Negalasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Petugas juga berhasil mengamankan 3 perempuan yang dikirimkan ke Arab Saudi yang berinisial TW 22 tahun, NPN 24 tahun, dan NS 33 tahun. Untuk kronologi nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkrimum atau Ibu Kasubdit 4 Krimum. Masing-masing tersangka ini berperan adalah BT sebagai perekrut, menjemput dan membawa para korban ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang akan dikirimkan ke Arab Saudi untuk dijadikan pembantu rumah tangga. KA dan YA mengawal dan membantu meloloskan para korban dari pemeriksaan keimigrasian. Semoga pemeriksaan seperti ini lebih diperbanyak lagi ya, jadi petugasnya diperbanyak di lapangan, jadi akan lebih ketat lagi. Tapi ya namanya juga pemeriksaannya lebih ketat, otomatis cara untuk meloloskannya juga kayak lebih pintar lagi gitu. Jadi para calo TKI akan tahu nih celah, oh di sini ternyata ketat, kita pindah ke sana. Kemudian di sini tuh ada pemeriksaan yang ketat lagi, kita cari orang yang bisa membantu. Itu jadi harus petugas kepolisian atau pemerintah setempat harus lebih pintar lagi, lebih pintar daripada orang-orang yang memberangkatkan TKW secara tidak resmi. Jadi buat teman-teman semuanya, sekarang ini udah ketat banget ya. Nggak seperti yang kemarin-kemarin dulu itu. Sekarang misalkan nih para calo TKI yang ingin memberangkatkan misalkan nih ke Timur Tengah, misalkan ke Arab Saudi, mereka tahu di Bandara Soekarno-Hatta itu lagi ketat, mereka akan memberangkatkan dari bandara yang lainnya gitu. Jadi kemarin juga di Surabaya diamankan beberapa itu ketangkap semua. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen kerja ke Arab Saudi, lebih baik prosesnya secara resmi aja gitu. Karena daripada kita ambil resiko kan, misalkan kita dapat uang fit berapa sih, misalkan 5 juta, 10 juta, itu nggak sebanding dengan ketika kalian sudah nyampe sini, kemudian dipekerjakan ke majikan yang mungkin kalian tidak beruntung, dapat majikan yang nggak baik, akhirnya kalian harus tinggal selama mungkin setahun, 2 tahun, minimal 2 tahun lah, dan kalian tidak nyaman di sana, entah gajinya rendah, kerjaannya full, majikannya yang ya seperti itu, jadi harus lebih hati-hati aja sih. Oh ya, buat teman-teman kemarin ada yang nanya, Mas kemarin aku udah nanya ke BP2MI atau BP3 TKI, katanya untuk pemberangkatan TKW ke Arab Saudi belum resmi gitu. Jadi buat teman-teman semuanya kalau pengen memastikan ke BP2MI atau BP3 TKI, kalian nanyanya program SPSK Syarikah ke Arab Saudi itu bagaimana gitu, bagaimana prosesnya. Jadi nanyanya itu program SPSK Syarikah untuk TKW ke Arab Saudi. Jadi jangan nanyanya, Pak, TKW ke Arab Saudi udah dibuka resmi ya? Jangan seperti itu. Jadi nanyanya, Pak, bagaimana dengan program SPSK Syarikah untuk TKW ke Arab Saudi? Jadi nanya seperti itu ya. Sebenarnya di era media sosial yang serba mudah dan serba terbuka ini, untuk para calon tenaga kerja Indonesia, khususnya TKW, yang misalkan ke Arab Saudi atau kemana lah, terserah ke negara mana aja, kalian itu sangat dimudahkan karena kalian dapetin informasi di media sosial itu gampang banget. Jadi buat teman-teman harus
harus lebih dewasa sih, jangan terlalu memaksakan diri kemudian itu cuma buat konten aja, itu paling berita buat nakut-nakutin aja. Tidak gitu. Kalau kalian kemana saja, persiapkan hal terburuk yang akan terjadi. Jadi kalian mentalnya udah siap nih, daripada kalian nanti diiming-imingi sama sponsor atau agen. Wah, nanti misalkan di Arab Saudi kalian bisa umroh tiap hari, tiap minggu, kemudian ada liburnya, kemudian tiap tahun bisa haji. Bayangannya ini yang indah-indah dulu nih, karena sebagian besar TKW yang menyesal kemudian pengen kembali ke Indonesia sama seperti itu. Jadi informasinya itu, Mas, kemarin aku dijanjiin cuma kerjanya masak aja, ternyata di sini semuanya harus dihandle. Mas, kemarin aku dijanjiin cuma jaga anak aja, ternyata bersih-bersih, masak, jaga anak, tukang cat, kemudian cuci mobil, itu semuanya dikerjain dengan gaji cuma 1.000 real saja, atau kurang lebih 3.900 3.900.000 atau 4 juta. Jadi itu sangat tidak sebanding dengan apa yang kalian lakukan di sini. Kemudian ada lagi, Mas, kemarin aku dijanjiin di sini sama sponsor itu kerja di satu rumah dan itu ada misalkan pembantu orang Indonesia yang lainnya gitu. Ternyata nyampe sini dia sendirian dan harus membersihkan semuanya, ngurusin semuanya. Jadi kebanyakan teman-teman yang menyesal sudah tiba di Arab Saudi dan pengen kembali ke Indonesia, yaitu mereka berpikirnya hal-hal yang indah-indah dulu gitu. Kalian nggak harus, maksudnya jangan terlalu dikasih informasi gini terus kalian tangkap, kalian simpan, itu jangan. Tapi kalian harus olah dulu nih, bener nggak nih informasi yang dia kasih gitu. Kalau perlu komunikasi dengan pihak yang ada di Arab Saudi, atau kalian kalau nggak bisa komunikasi dengan pihak yang di Arab Saudi, kalian bisa kok buat surat perjanjian. Ada kemarin TKW yang Masya Allah pinter banget, smart. Jadi sebelum terbang, beliau buat surat perjanjian dulu nih. Misalkan begini, selama 2 minggu atau 3 minggu tidak ada kabar, nanti akan dilaporin ke polisi gitu. Jadi TKW itu diusahakan pegang HP. Kemudian selama sekian bulan tidak dibuatin iqomah, akan dilaporin polisi. Jadi kalian harus buat surat perjanjian. Itu harus sih. Kalau mungkin nanti kalau pengen buat surat perjanjian kayak gitu pasti sponsor nggak mau gitu. Tenang aja, sponsor itu butuh kalian, bukan kalian yang butuh sponsor. Kalau kalian pengen melamar ke negara misalkan yang enak, misalkan di Arab Saudi ya, atau di mana aja, itu lowongan kerja buat TKW itu banyak banget sampai nolak. Intinya kayak gitu. Kenapa? Karena untuk sponsor yang bisa dapetin TKW untuk diproses diterbangkan misalkan ke Arab Saudi, mereka itu kayak dapet rezeki gede gitu loh. Karena untuk biaya prosesnya, kemudian untungnya itu udah gede banget. Oke? Jadi kalau kalian di sini nggak cocok, udah kalian pindah aja ke sana, ke sponsor yang lainnya. Itu gampang banget, gak usah khawatir. Apalagi TKW, oke?